Halo, di sini saya ingin menjelaskan tentang komputer. Yang pertama, apa itu komputer dan evolusi komputer. Yang kedua, alat pemrosesan data. Yang ketiga, penjelasan memori internal serta berikan contohnya. Yang keempat, fungsi motherboard serta contoh komponen yang melekat pada motherboard. Yang kelima, penjelasan jenis-jenis bus pada PC. Baik, yang pertama itu, komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Evolusi komputer pada generasi pertama pada tahun 1943 sampai 1954 yaitu tabung hampa, di mana pada tahun 1904 Howard Aiken mengembangkan komputer mekanis Harvard Mark I untuk angkatan laut. Pada tahun 1945 sampai 1949 John Matchley dan Percival Eckert mengembangkan komputer seperti ENIAC dengan input-output. Yaitu generasi kedua pada tahun 1954 sampai 1959 yaitu transistor. Pada tahun 1955 oleh Tom Watson, IBM memperkenalkan komputer model 604 yang pertama menggunakan transistor dan dilanjutkan dengan model 702. Generasi ketiga pada tahun 1959 sampai 1971 yaitu IC, di mana pada tahun 1959 Jack Kilby dan Texas Instruments mematenkan IC pertama pada Februari 1959. Kilby telah membuat IC germanium pertama pada Oktober 1958. Generasi keempat yaitu 1971 sampai sekarang proses mikro. Pada tahun 1971 Gilbert Hyatt mematenkan mikroprosesor. Generasi kelima pada tahun 1991 World Wide Web dibuat oleh Tim Berners-Lee dan dikeluarkan oleh CERN. Lanjut, yang kedua, alat pemrosesan data. 1. CPU, Central Processing Unit, merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro. Proses ini disebut dengan mikroprosesor. Yang kedua, Control Unit. Bagian ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang pada sistem komputer. 3. Register, merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi. Baik, yang ketiga, apa itu memori internal serta berikan contohnya. Memori internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Contohnya RAM atau Random Access Memory adalah salah satu penyimpanan utama pada komputer. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory. ROM ini berbentuk chip pada sistem komputer. Yang ketiga, ada SSD, Solid State Drive. SSD ini juga digunakan untuk menyimpan data atau file. Yang keempat, menjelaskan tentang motherboard serta komponennya yang melekat pada motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Contoh komponen yang melekat pada motherboard. 1. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. 2. Soket atau slot prosesor. Terdapat beberapa type colokan untuk menancapkan prosesor. Model paling lama adalah GIF atau Zero Insertion Ports, soket 7 atau populer dengan istilah soket 7. 3. Chipset. Perangkat cerdas satu ini pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan macam-macam komponen eksternal. Yang kelima, bus yang melekat pada PC. A. Bus prosesor merupakan jalur komunikasi antara CPU dan bus input-output antara CPU dan change memory eksternal. 2. Bus input-output berfungsi untuk memungkinkan CPU berkomunikasi dengan piranti peripheral seperti printer dan scanner. C. Bus memori digunakan untuk mentransmisikan data antara CPU dan memori sama dengan lebar bus prosesor. Sekian penjelasan saya, terima kasih.